dalam Roma pasal 13 tadi, mari kita semua menjadi penurut kepada Tuhan, kepatuhan kepada perintah Allah. Hati nurani yang baik, baik dari mentornya, baik dari jemaat, hati nurani yang baik, saudaraku, dan kita selalu siap untuk dibentuk, dan apapun yang terjadi kita lebih menuruti Allah daripada apapun yang lain. Pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah pimpin kita semua boleh berada di tempat ibadah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam pelajaran teologi dengan sekolah Alkitab, mereka membagi zaman ini dalam 3 zaman. Zaman Bapa sebagai pertama, zaman Anak sebagai kedua, zaman Roh Kudus sebagai ketiga, dan habis itu gak ada lagi. Maka sekarang adalah akhir dari zaman yang ketiga. Jadi artinya akhir dari akhir zaman. Apa yang terjadi saat ini kita lihat adalah penggenapan yang semakin terjadi. Kalau dari penggenapan alam semakin terjadi banyak bencana-bencana, baik kerusakan alam, baik bencana-bencana dari pergeseran dari daya tarik bumi dan planet-planet semuanya, sehingga menjadikan gempa dan kerusakan-kerusakan iklim. Kita semakin melihat juga pokoknya hal-hal sedang berjalan, hal-hal yang paling untuk yang akhir, sehingga kita lihat juga di dalam tabiat manusia kejahatan kepada kejahatan yang mestinya pengayom tapi malah pemangsa, perusak. Ini yang sedang terjadi. Segala macam dosa-dosa semakin terbuka dan terbuka. Itulah yang semakin kita hadapi. Dalam segala hal kelihatan, saudara-saudaraku, sehingga kalau kita tidak memandang kepada Tuhan, kita saat ini bingung, pusing, segala hal tidak ada ketetapan. Itu sebabnya satu perkara, kita harus semakin teguh dalam Tuhan, dan Tuhan juga akan semakin membuka firman-Nya, karena dari situlah Tuhan menyelesaikan manusia ciptaannya itu untuk sudah benar-benar siap masuk hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, umat Tuhan, gerejanya Tuhan harus memiliki penyerahan, kesungguhan, ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini. Tapi justru
sifat manusia terlalu banyak yang menjadi pelawan dan pemberontak. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita ikuti firman Tuhan, kita baca bersama, kita perhatikan, kita berdoa, ya. Pasal yang ke-13 mulai 1 kita bergantian baca sampai nanti kepada ayat yang ke-7. Kepatuhan kepada pemerintah. Saya baca 1 nanti saudara secara serentak ayat 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia menolak ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia mendatangkan hukuman sendiri. Sebab jika seorang berbuat baik, ya tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika kau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena dia cuma memerintah dengan pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas segala yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah tugas sebenarnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah rakyat yang Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang hendak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sudah? Sudah kan? Sudah sampai 7. Haleluya. Saudara-saudaraku, tabiat yang diberkati Tuhan, mempunyai hati yang lembut kepada firman Tuhan, penurut kepada firman Tuhan. Tapi hati yang tidak diberkati Tuhan selalu tidak akur, tidak bisa sehati, tidak penurut. Inilah yang semakin terjadi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita lihat di sini takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ini takluk, saudara-saudaraku. Saya lihat sekarang ini orang yang takluk, tunduk, taat itu semakin sedikit. Tapi semoga kita semua yang ada di sini mempunyai hati yang lembut, bagaikan tanah liat yang bisa dicipta. Itu takluk, saudaraku, taat. Ada yang seperti tanah liat, tapi semoga kita tidak mencipta besi, baja, saudaraku. Untuk mencipta baja ini kepada yang dikehendaki penciptanya harus dibakar dulu.
dengan kepanasan yang tinggi. Habis itu nggak cukup pakai martel, godam saudaraku, dan di bawahnya harus ada landasan besi yang kokoh, sehingga kalau kita ada di pinggir tempat ya penciptaan itu, suaranya tang 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 gitu saudara. Jadi biar saya juga berdoa dan biar kita berdoa berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita harus bagaikan tanah liat, siap dibentuk, bagai tanah liat siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan ungkapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan ras turut kehendakmu, sesuai rencana. Ini nyanyian lama ini, tapi itu bisa jadi khotbah terus dalam hati kita. Kenapa? Karena sudah tahu nyanyian ini, saudaraku. Itu sebabnya jangan biasakan nyanyian yang belum tahu. Aku nanti dilakukan aku. Kalau mau berdoa belum tahu aku juga. Kita kalau mengatakan kemajuan itu bukan karena banyaknya nyanyi baru, bukan. Makanya kalau latihan bersama singer, bila perlu latihan bersama jemaat. Kalau sudah bisa baru. Kalau belum, cukuplah kalau satu nyanyian baru sudah. Kalau sampai banyak yang aku, nanti pulangnya nggak bawa apa-apa. Tapi dari nyanyian itu juga harus bisa terus ternyanyian. Makanya yang benar-benar meresap itu yang dipilih. Hidup ini adalah kesempatan. Itu terus itu, daripada nyanyian baru aku nggak ada apa-apanya. Kecuali kalau sudah latihan singer bersama dengan jemaat, ndak aku langsung. Tapi kalau bisa begitu memang lebih bagus. Apalagi musiknya semua sejalan, nyanyinya sejalan. Wow, urapan saudaraku. Tapi kalau tidak, rasanya rugi banyak. Rugi. Itu sebabnya harus diperhatikan supaya baik. Bukan karena banyaknya nyanyian. Dulu ada pernah berkata, kalian kalau nyanyinya cuma ini loh. Orang yang diberkati Tuhan itu yang diingat, yang bisa teringat. Itu. Kalau banyak pun aku, nanti kebanyakan aku, nanti joget-joget aku. Bukan menghayati. Jadi kalau bisa dihayati, itu nyanyian yang benar-benar meresap. Diusahakan itu nyanyian yang meresap. Kalau bukan meresap, lebih baiklah janganlah, rugi. Itu. Jadi harus diperhatikan. Makanya kalau nyanyian baru satu pun udah cukup. Amin. Jangan banyak-banyak begitu. Nanti dilihat yang saya foto, itu bukan foto karena saya bangga, supaya dikontrol nanti nyanyi apa enggak jemaat ini. Itu yang kufoto tadi. Setiap jemaat tidak nyanyi kufoto, biar tahu. Pakai masker juga ketahuan kok.
Jadi perhatikan, karena mengerti baru taat. Orang ke pasar begini, ada yang terlalu rajin, disuruh kamu ke pasar beli ini. Iyanya, sampai di pasar, apa ya tadinya? Pulang dia, gak ada artinya. Semua yang tidak benar-benar tahu gak ada artinya. Apalagi kalau sekolah, kita aja mencong sedikit, bisa kebakar saudaraku. Apalagi bagian teknisi listrik, harus tepat. Ini diusahakan dalam kemajuan, termasuk itu untuk kemajuan akhir zaman rohani saudaraku. Ya, jadi bukan kalau nggak ada nyanyian baru, bukan. Justru nyanyian lama itu kalau meresap itu yang baik, ada urapan. Bisa-bisa yang nyanyi nangis keluar air mata. Biar pakai masker ketahuan kalau orang keluar air mata, nggak bisa dibohong. Gitu loh Pak Tinggulan, biar pakai masker, tetap aja ketahuan yang urapan atau yang tidak. Baik, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Pemerintah kita akan lihat. Ada pemerintah dalam negara kita, itulah kepresidenan ini dipimpin oleh presiden. Kalau bangsa Israel saat itu raja. Nah, raja ini adalah memimpin dalam kenegaraan dan dalam hukum. Ini saudara-saudaraku, apa yang kita akan perhatikan di sini? Justru raja di dalam hukum itu tidak taat. Itu sebabnya kita akan bandingkan di sini, mana kita lebih taat kepada pemerintah dunia daripada pemerintahan Tuhan. Nah, dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, bahwa Raja Saul itu adalah raja dalam pemerintahan dunia, tapi dia tidak taat di dalam pimpinan Tuhan melalui Nabi Samuel. Dan saudaraku, akhirnya raja aja diganti. Itu sebabnya kalau dalam Roma pasal yang ke-13 tadi, raja atau pemerintah yang dari siapa? Dari Tuhan. Haleluya. Ada pemerintah yang bukan dari Tuhan? Ada. Disuruh tidak menyembah Tuhan, gak boleh percaya Tuhan, gak ada Tuhan. Itu orang apa? Ateis. Jadi pemerintah yang melanjutkan kebenaran Tuhan. Jadi kita harus bisa memilah-milah. 1 Samuel pasal 13 ini ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku,
sebentar lagi orang Palestina akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu ini bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi Raja Saul adalah raja yang memegang pemerintahan yang biasa kita dengar, baik juga di dalam kepresidenan, baik juga di dalam kerajaan. Tapi satu di atasnya adalah kerajaan Allah. Raja dunia tidak takluk kepada kerajaan Allah, yaitu pada saat itu adalah Raja Saul, maka diganti oleh Raja Surga. Amin, saudaraku. Jadi mana lebih tinggi, Raja dunia apa Raja Surga? Mana yang lebih kita turut? Mana yang lebih kita taati? Raja Surga. Tapi kalau Raja dunia membawa perintah dari Raja Surga, klop. Raja dunia cocok, Raja Surga juga cocok. Wah, ini luar biasa. Ini saudara-saudaraku. Karena orang kalau belum mengerti, ahli politik juga boleh apa? Kan harus taat kepada negara, iya. Kan harus taat kepada pemerintah, iya. Tapi raja dalam pemerintahan dunia saja kalau nggak taat kepada kerajaan surga, diganti kok, nggak dipakai. Jadi tidak kepake. Sehingga kita harus semakin mengerti, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kenapa Saul ini tidak berlanjut. Saudara-saudaraku, kalau kita tadi baca di dalam kitab Roma ini, kita ini semua harus dibawa dari mentor. Nah, ini saya sudah sampaikan sedikit di rumah Pak Manurung di Komplek DKI. Jadi saya lihat bahasa Inggris ada temu-temu mentor, tidak ada. Terus baca di kamus bahasa Indonesia ada malah. Jadi dipakai untuk orang-orang yang mau sarjana, khususnya kalau sudah mulai menyusun skripsi. Jadi mentor ini dia membimbing, mengarahkan, menyetujui, dan dalam hati nurani yakin berhasil menyelesaikan, mempertahankan di meja hijau dan jadi sarjana. Beda dengan tutor. Kalau guru itu, tutor itu guru. Guru itu mengajar. Kalau muridnya bandel, nggak mau pinter, ya udah biarin, mau diapain. Pokoknya gaji saya jalan terus. Nah, tapi kalau mentor nggak boleh begitu. Itu sebabnya saya lihat dalam penggembalaan itu mentor, saudaraku, dengan hati nurani, yakin siap nanti bagi hari kedatangan Tuhan.
Ini itu sebabnya ketaatan yang paling tinggi adalah dalam penggembalaan. Amin, saudara-saudara. Bisa mengerti? Kalau bisa mengerti, Tuhan memberkati. Jadi harus lebih dari tutor, guru. Nah, dalam penggembalaan itu mentor. Dia mulai membimbing, dia menyetujui, dan hati nuraninya yakin lolos mempertahankan dan mendapat gelar dalam pementorannya. Jadi kita ini, saudaraku, siap tergembala sama dengan Yohanes 10. Domba itu dibuka, dia tunggu apa? Gembala berjalan di depan, dia dengar suaranya, dia ikut kemana saja dia pergi. Ini, saudaraku, dan gembala di dunia ini, Yesus berkata, gembalakan dombaku untuk apa? Supaya siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itulah penggembalaan, saudara-saudara. Jadi kalau yang mengerti tergembala, dia harus yakin, saya dapat firman Tuhan, saya dapat arahan, saya berkenan dalam hati nuraninya, dipercaya dan nanti dipercaya sampai kepada kemenangan yang terakhir. Ini, saudaraku, kalau bisa begitu, wah, itu penggembalaan bagus. Kita taat kepada pemerintah, tapi kalau pemerintah yang di bawah dari peraturan pemerintah yang paling tinggi, pemerintah yang paling tinggi adalah Allah. Ini, saudara-saudaraku, itu sebabnya bukan karena pribadi gembala itu, bukan, tapi itu tadi pementoran itu. Karena kalau mahasiswa itu untuk judul saja sudah harus disetujui. Betul Pak enggak ini yang mahasiswa ini? Masih ingat enggak yang sudah lulus? Kalau belum disetujui pembimbing boleh enggak? Ya enggak boleh. Nah, ini, saudaraku. Jadi di dalam penggembalaan itu harus jadi kepercayaan. Kita harus jadi percaya. Hati nurani kita mempercayai, dan dalam penggembalaan itu dia mempercayai kita. Ada hati nuraninya penggembalaan. Nanti kita akan lihat itu, saudara-saudaraku. Di dalam Ibrani 13 dulu kita akan baca. Ibrani 13. Saya kebetulan gembala di sini bukan untuk menang-menangan, saudaraku, tapi kita harus mengerti. Makanya tadi kalau mau mahasiswa itu harus ada guru pembimbingnya, atau mereka bilang apa? Dosen pembimbing. Dan itu adalah termasuk jadi mentor dia yang paling nomor 1. Ya, masih enggak Nias? Masih ingat? Begitu ya. Aduh, Tuhan memberkati deh. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Nah, ini jadi tidak hanya tutor. Kalau guru paling dijaga sewaktu di sekolah, tapi habis itu nanti maksud dia mau jaga di rumah, emang dia pembantu.
Nanti yang jaga anak-anak di rumah siapa? Ya orang tua. Terserah kalau orang tua ada pembantunya dipercaya, itu beda lagi. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Tapi kalau mentor ini, saudaraku, harus sampai benar-benar dipikirin bagaimana nanti supaya yang saya mentor ini harus sampai lulus berijazah. Begitu, saudaraku. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Saudara-saudaraku, orang tua yang suka gembira kepada anaknya, pasti anaknya yang menurut. Haleluya. Tidak ada orang tua yang gembira kalau anaknya enggak menurut. Makanya enggak ada berdoa begini, semoga anakku ini nanti jadi anak nakal. Enggak ada, saudaraku. Kalau ada orang tua begitu, enggak benar, saudaraku. Bengkok, enggak lurus, atau miring. Ya kasarnya apa? Orgi. Tahu orgi? Orang gila, saudaraku. Semua pasti senang anaknya kalau menurut, apalagi berhasil. Haleluya. Kalau sudah berhasil, benar-benar anakku doa moral dia. Tapi kalau kita bukan amoraun dunia, amoraun perkara surga. Kalau saudara-saudara hatinya bagus, bodoh. Yang duluan bangga saya, saudaraku. Bangga sekali saya. Ya, ini saudaraku. Karena setiap kita ibadah itu berarti berguna. Haleluya. Ini ibadah ini kan pementoran ini. Bukan asal-asal tutor, saudaraku. Tapi ini pementoran. Dibawa mengajar, mengerti, sampai berhasil. Dan hasil kita yang terakhir dalam rohani, siap bertemu dengan Tuhan, masuk pesta nikah anak domba Allah, dan selanjutnya kita turun. Wah, itu ramai, saudaraku. Makanya kalau nyanyian Batak, oh tuh macai purna mai, oh tuh macai ribur mai, wah ribur ramai, saudaraku. Benar-benar. Ya. Jadi kita diangkat ke surga. Oh, bukan ke surga, ke langit. Taitona mahita tuata sombunan. Jadi masih di udara, saudaraku. Baru nanti turun kerajaan 1000 tahun. Sudah 1000 tahun. Wah, disitulah, saudaraku, hebatnya. Ya. Jadi kita ini kalau sekarang berapapun umurnya, pokoknya ujungnya menang. Tapi kalau nanti masih di bumi ini, nggak ada yang pendek, nggak ada yang panjang, 1000 tahun semuanya. Baru masuk Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya bukan dengan keluh kesah. Tuhan, ada mohon. Jangan begitu. Jemaat ini sudah ulang lama lalu. Pernah Musa nangis habis-habisan. Ya, karena jemaat itu, apa dia bilang, saudaraku? Tapi kalau di sini kita bagai tanah liat, siap dibentuk. Oh, pasti gembalanya bersukacita, saudaraku. Haleluya. Ini, ya, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau hati nurani gembala
mempercayai hati nurani jemaat, mempercayai ketemu hati nurani, wah itu luar biasa saudara-saudaraku. Karena di akhir zaman saya lihat adalah perusakan dari hati nurani. Ya, mau baca dulu 1 Timotius 4 ya, mulai ayat 1. Bantu, ada yang bantu. 1 Timotius 4 ayat yang pertama, firman Tuhan. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Iya, jadi di akhir zaman ini perusakan hati nurani. Saudaraku, selama hati nurani seseorang itu benar, dia akan berjalan baik, saudaraku. Dia akan berjalan lurus. Tapi kalau hati nuraninya sudah rusak, kacau deh semuanya. Kalau anak muda bilang awal gelap, nggak ada lagi, saudaraku, yang jelas. Udah semuanya nggak karu-karuan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap kejahatan, cap yang rusak, bukan hati nurani yang baik. Itu sebabnya kalau di dalam Roma yang kita baca tadi itu, saudara-saudaraku, hati nurani itu harus sampai benar-benar baik. Roma 13 tadi ayat yang ke-5. Dulu kalau kita baca ini asal baca, enggak pelan-pelan, enggak perhatikan, saudaraku. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani, suara hati kita. Nah ini suara hati kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi suara hati itu harus suara hati yang dikuduskan oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Ketaatan itu harus dalam juga suara hati nurani kita yang baik, yang murni. Karena saudara-saudaraku, di akhir zaman ini setan sedang merusak hati nurani. Kalau hati nurani ini rusak, terbawa kepada maunya sendiri. Kalau yang susah terus, pikir itu juga. Langsung dia bilang apa? Aku nggak mau hidup lagi. Terus dia bilang apa? Kalau sudah lanjutan itu, mati aja. Kalau udah mati aja nggak datang-datang, udah aku bunuh diri aja. Tapi itu dijauhkan dari kita. Hati nurani yang baik nggak ada yang begitu, saudaraku. Itu sebabnya biasanya yang begitu itu ya mungkin
Ini sekelompok muda-mudi dari sekolah SMP mana gitu. Pas renang. Ada satu nggak bisa renang. Dia di bawah pohon berangan-angan terus. Itu hati nuraninya mulai kebawa kemana-mana, gak karu-karuan. Mikirin susah, mikirin ini. Lantas lama-lama apa? Kemasukan. Hati nurani yang benar hilang. Yang datang apa? Roh setan. Nah ini saudaraku. Akhirnya dia pulang sudah apa? Enggak normal. Haleluya. Makanya ini hati nurani kita ini dijaga. Menjaga kepada kebenaran. Jangan nanti kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3, mengapa hati nurani itu sampai bisa terhilang? Itu saudara-saudaraku, nanti kita bisa lihat itu. Sekarang kita mau kembali dulu kepada Ibrani 13 tadi, ayat 17. Siapa yang mau bantu baca dulu? Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Ini saudara-saudaraku, kita semua harus ada hati nurani yang baik. Amin. Hati nurani gembala harus baik. Kalau hati nurani gembala itu sudah mulai nanti berhasil sombong dengan itu, masih bagus enggak hati nuraninya? Enggak. Kalau nanti yang menjadi tujuannya uang, ketenaran, hati nuraninya enggak baik lagi. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita lanjut lagi ayat 22. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Nah, jadi hati nurani yang rela. Inilah jemaat yang bagus, saudara. Hati nurani gembala benar-benar menjadi mentor. Rindu jemaat mengerti firman, rindu jemaat boleh mengatasi semua, dan rindu jemaat masuk dalam ujian yang terakhir bagaikan meja hijau dan lulus. Saudaraku, kita universitas surga. Haleluya. Siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu ijazahnya, itu apa namanya, itu detailnya. Haleluya. Indah saudaraku. Itu sebabnya jangan sampai hati nurani dirusak. Dan kalau hati nurani itu sudah dicap setan, saudaraku, nanti enggak boleh yang normal. Menikah secara baik enggak boleh. Tapi kalau berzina boleh. Itu tadi di dalam 1 Timotius 4 itu. Ya, makan yang baik-baik enggak boleh. Tapi yang tidak baik boleh, saudaraku. Karena apa yang sudah diciptakan Tuhan dikatakan baik. Nah ini saudaraku. Jadi keluar dari kebenaran yang sesungguhnya. Pernikahan yang benar tidak boleh. Hidup secara makanan benar tidak boleh. Jadi harus
semaunya, sembarangan, tanpa hati nurani yang tulus dan murni kepada Tuhan. Jadi kita dalam Ibrani tadi, dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Itu rela hati itu hati nurani bagaikan bejana siap dibentuk. Kalau ini boleh terjadi, waduh, ini terjadi bagi kita semua, siapapun kita yang sudah lanjut usia, haleluya. Yang penting hatinya hati nurani yang murni kepada Tuhan. Yang muda, oke. Yang anak-anak, lebih oke. Saudaraku, kenapa lebih oke? Karena dia masih panjang perjalanannya. Dari anak-anak nanti remaja, habis remaja muda-mudi, habis muda-mudi menikah, jadi bapak, sudah jadi bapak, jadi mertua, habis jadi mertua opung, habis itu marnini marnono, bahasa Indonesia nggak tahu apa ya, cici buyut, ya itu saudaraku. Tapi kalau semua hati nuraninya yang baik, mau apapun itu ya udah dah. Yang penting hati nurani kita murni dan baik di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Itu sebabnya kita sudah mengerti pemerintah. Mari kita tunduk di dalam apa yang mereka buat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, Saul tidak mau dimentor, mau berbuat semaunya sendiri. Akhirnya pelayanannya pelayanan yang salah. Tuhan tegur habis-habisan. Ya, bahkan Raja Saul harus diganti dari kedudukannya. Tapi kalau kita harus menang, kalau pada hari 1000 tahun damai, kita di situ semuanya dua bagian, raja-raja dan imam. Baca dulu Wahyu 20 ayat 4. Ayo. Wahyu 20 ayat 4, yang firman Tuhan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin, saudaraku. Amin. Kita adalah imam-imam dan raja-raja. Imam-imam itu yang biasa melayani Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, semua kita ini melayani. Kalaupun kita jemaat, ya udah banyak berdoa, doakan pekerjaan Tuhan, doakan saudara-saudara kita biar diselamatkan. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus, disalib buat kita, berdoa, bersaksi. Kalau raja-raja apa? Yang bisa mengalahkan dosa,
bisa menguasai keinginan daging, tidak dikuasai emosi. Dan sesulit apapun saudaraku, kita bisa memandang Yesus. Menurut, sejauh manakah penurutan itu? Ada boleh kita jawab sejauh mana penurutan itu? Setia sampai mati, sama seperti Yesus setia sampai mati di kayu salib. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kiranya Tuhan tolong kita. Saya senang kalau ini jadi penurutan kita, saudara-saudaraku. Baik, kita baca dulu 2 Timotius 3. Sebentar lagi. Mulai 1 sampai 5. Ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, saya lihat di sini gini. Dalam ayat yang kedua, mereka akan berontak. Memang disebut terhadap orang tua, tetapi itu bukan hanya begitu. Itu sudah memiliki roh yang tidak menurut. Itu sudah memiliki roh yang memberontak. Mengapa dengan orang tua? Hanya karena orang tua itu ketemu terus. Jadi langsung ditujukan, kelihatan ke situ. Dan kalau anaknya penurut, nggak bakal berontak. Tapi kalau memang sudah dasar pemberontak, ya langsung kelihatan pemberontakannya. Ini saya lihat di situ, saudaraku. Jadi mengapa pemberontak? Satu, mencintai dirinya, hamba uang. Makanya tadi kita berterima kasih Pak Nenggolan, biarpun orang tua meninggal, mereka semua berdamai. Coba di sana ada hamba uang. Kalau hamba dulu bagus, tapi kalau hamba uang berantem. Banyak yang begitu. Wah, kurang-kurang dia olah diho. Masuk pengadilan, ada yang bunuh-bunuhan. Ini saudaraku. Jadi pemberontak itu dari situ. Biar Tuhan tolong kita semua. Tambah uang, pembual. Jadi ngomong saudaraku, kalau boleh ya atas ya, tidak atas tidak, lain itu adalah dosa. Enggak usah membual dah kalau boleh. Tapi kalau jadi tutor beda lagi, harus ngomong. Kalau guru apa Pak Guru? Yang nggak ada yang ngerti saudaraku, ya harus ngomong. Nah itu. Tapi kalau bukan tutor, jangan sembarang ngomong saudara-saudaraku, nanti repot itu. Baru disebut sombong. Ini. Jadi kalau udah sombong itu, saya lihat saudaraku, di akhir zaman ini kepada yang membimbing itu nggak ada rasa berterima kasih. Itu soalnya kadang-kadang begini,
Kita yang suka menolong orang harus sabar. Haleluya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dulu dia kalau nggak saya tolong, nggak tahu dia menjadi anak apa itu, anak nggak karu-karuan. Tapi ya saya dipakai Tuhan sehingga dia tertolong. Tapi sekarang ini boro-boro berterima kasih, lihat batang hidungnya aja nggak ada. Jadi kalau yang suka nolong harus banyak berterima kasih. Haleluya. Amin. Bersabar saudaraku, nggak usah sakit hati, pasti Tuhan akan mengganti. Itu sebabnya saudara-saudaraku, tadi jangan sombong ya, sebelum itu jangan membual ya, jangan menyombongkan diri, jangan suka memfitnah. Sebab itu semua orang yang suka memfitnah itu merubah kebenaran juga saudaraku. Jadi tidak di dalam hati nurani yang baik dan tidak ada kejujuran, jadi memfitnah saudaraku. Karena memfitnah itu adalah mengatakan sesuatu padahal tidak benar, terlebih untuk merugikan orang lain, difitnah. Oh si anu itu begini, itu si anu itu begini, padahal dia tidak tahu. Kalau dihakimi, buktinya apa? Kamu lihat enggak? Oh kalau sudah begitu, au dia nanti. Jadi saudaraku, jangan jadi pemfitnah. Biar Tuhan tolong kita, amin. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak. Nah itu, jadi pemberontakan itu dari mencintai diri, hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, itu jadi pemberontak. Nah, baru sekarang ayat yang keempat, di situ lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi Allah saja yang tidak dituruti saudara-saudaraku. Padahal kita ini harus selalu siap, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. Biar kita siap bagi hari kedatangan Tuhan, harus begitu saudaraku. Tapi sekarang lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mengapa demikian? Ayat 3, tidak mengasihi. Jadi kalau tidak mengasihi, nggak bakal bisa turut kepada Tuhan, nggak bisa mengutamakan Tuhan. Amin saudaraku. Mengapa demikian? Bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan sedangkan yang dilihat tidak bisa dikasihi? Haleluya. Bagaimana dia menurut Tuhan? Nggak bisa. Saya lihat begitu saudaraku, firman Tuhan ini tidak mau berdamai, makanya berdamai dan mengasihi dekat-dekatan. Kalau tidak mengasihi dan tidak mau berdamai, tidak bisa menurut Tuhan. Ya, itu sebabnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap tenaga. Kasihilah sesamamu seperti itu saudaraku. Haleluya. Jadi kalau penurut Tuhan itu jangan ada dendam, harus ada kasih. Jangan sampai tidak mau berdamai. Amin. Suka menjelekkan orang. Ciptaan Tuhan bilang, apalagi dia bilang, hei babi. Apakah dia itu diciptakan Tuhan babi? Jadi kalau kita bilang babi sama orang, itu kita melawan Tuhan itu langsung. Haleluya. Karena Tuhan ciptakan dia manusia, kita bilang babi. Ini saudaraku. Makanya penurutan kepada Allah itu harus mengasihi, harus berdamai. Berarti
suka mengampuni. Harus jangan menjelekkan orang. Harus bisa menguasai diri. Haleluya. Ini baru bisa menurut Tuhan, saudaraku. Wah, ini luar biasa saya lihat. Jadi dua perlawanan itu, makanya sebelum perlawanan itu saya lihat begitu, saudaraku. Jadi bukan firman yang baru. Ini sudah dari dulu tertulis. Tapi saya perhatikan rupanya begitu. Nah, jangan garang. Kalau garang itu nggak ada kesopanan, saudaraku. Berani sekali, cus. Ya, jadi termasuklah ada kesopanan. Kalau ke rumah orang jangan langsung masuk kamar. Itu nggak bagus, saudaraku. Kita cukup aja di kamar tamu. Sejauh mana nanti kalau dipersilakan, nginaplah di sini. Ini kamarmu. Ya masuk. Tapi sebelum, saudaraku, jangan garang. Haleluya. Semua harus diperhatikan ini. Ini orang yang menurut Tuhan. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu sebabnya, saudaraku, dalam Roma pasal 13 tadi, mari kita semua menjadi penurut kepada Tuhan, kepatuhan kepada perintah Allah. Hati nurani yang baik, baik dari mentornya, baik dari jemaat, hati nurani yang baik, saudaraku. Dan kita selalu siap untuk dibentuk, dan apapun yang terjadi, kita lebih menuruti Allah daripada apapun yang lain. Pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.